Happy Sunday, everyone! Welcome to Bethany International Church online Sunday service. We are very glad that you're joining us today. So let's all prepare our hearts before we listen to the God's word that will bless our hearts and lift up our spirits. God bless. And I'm not afraid when I am in your presence. I have been changed, your love has made me fearless. Your love's a flame, you set my heart on fire. I'm burning with your love. Holy Spirit, Holy Spirit, I receive it. Would you come and breathe your breath on me? Heaven come down. Oh, heaven come down. Fill our hearts now. Make our praise your home. Hey, I'm not afraid. Oh, I'm not afraid when I am in your presence. I have been changed. Your love has made me fearless. Your love's a flame. You set my heart on fire. I'm burning with your love. I'm not afraid when I am in your presence. I have been changed. Your love has made me fearless. Your love's a flame. You set my heart on fire. I'm burning with your love. Yeah. Set me ablaze, Lord. I wanna burn for you, Jesus. You can have my heart. Take it all, take it all. You can have my life. It is yours, it is yours. You can have my heart. Take it all, take it all. You can have my life. It is yours, it is yours. And I'm not afraid when I am in your presence. I have been changed, your love has made me fearless. Your love's a flame, you set my heart on fire. I'm burning with your love, yeah. You made a way that I can face tomorrow. You washed away all of my sin and sorrow. Your love's a flame, you set my heart on fire. I'm burning with your love. I'm burning with your love. I'm burning with your love. I'm burning with your love, yeah. Hey. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa.
Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Church, Happy Sunday. Pastor Salman here. Selamat datang di kebaktian online PIC Denver hari ini. Siapkan hati kita bersama-sama. Mari masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Dan siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Hari ini, Pastor Sabta Tandi dari GBI Musipalem di Palembang, Sumatera, Indonesia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai protokol untuk menerima berkat dan kehidupan bagi kita semua yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1-3. Siapkan hati kita, mari masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama.
Selamat pagi kepada jemaat BIC Denver sekalian. Apa kabar semua? Pasti baik dan sehat saja di rumah. Pada hari ini kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sangat baik, sangat baik. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan Yesus? Apakah melakukan sesuatu yang baik dengan sesama itu cukup? Apakah menyanyi untuk Dia apakah cukup? Dengan segala kebaikan yang kita rasakan dari Tuhan Yesus, apakah itu cukup semua? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar
You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, See it. you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are One more time. you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are Every breath you are good for us. Every breath we take, your salvation for us. We cannot repay. Because of that, thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. He's a waymaker, and we can just sing it together, church. Sing it in declarance. You are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. Sing it out. You are here. You're moving in our midst. So we declare, I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. Sing one more time. I worship you. Sing you are we maker.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. See, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Jesus. That is who you are. Oh, we just believe, oh, Jesus. Oh, you never stop working, Jesus. Oh, I can feel it on my skin, Jesus. I can feel the Spirit on my skin. I can feel the Spirit on my skin, Jesus. Oh, I can feel the heat. I can feel the heat. I can feel it on my skin. I can feel you on my skin. I can feel it on my skin, Jesus. Oh, I feel the heat right now. I'm burning up, Jesus. Oh, we're burning up right now. Oh, I can feel it, Jesus. Oh, we can feel it, Jesus. Oh, we can feel it, we can feel it. Oh, we can feel the revival. I can feel the healing, Jesus. I can hear the miracles. I can hear heaven calling. Oh, come on, Jesus. Whatever your plan is, you will make a way for it.
heat, wake up. Wake up. If you're not on fire, set a flame. Yes. Come on, I just want this to be your prayer for our church. And I feel something in my heart right now telling me, young generation, wake up. Young generation, just wake up. I can feel it on my skin. I can feel the Holy Spirit on my skin. I can feel His heat. I can feel His voice. Wake up. He's a miracle worker. He is a promise keeper. He's the light in all the darkness in this world. He's the light. He's the light in the darkness. Oh, thank you, Jesus. And that is who you are. That is who you are. I'll sing it out. That is who you are. That is who you are. Think of what He means to you. Sing. That is who you are. Think of what it is. That is who you are. And that is who you are. That is who you Shalom. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah protokol kerajaan Allah mengenai aliran berkat dan kehidupan. Kita bisa lihat protokolnya itu saudara dari Mazmur 133. Mazmur 103 kita akan bahas saudara ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ada kata gunung Hermon dan gunung Sion. Setiap kali kami berangkat ke Israel untuk ziarah saudaraku, ya, tanah perjanjian, kami berusaha untuk bisa datang ke Gunung Hermon. Gunung Hermon ini saudaraku, itu di daerah perbatasan dengan Syria ya saudara ya, dataran tinggi Golan. Nah, gunung ini adalah gunung yang tertinggi katanya di Israel saudaraku. Kenapa kok dari sini berkat Tuhan turun? Karena Timur Tengah kita tahu bahwa negara ini sangat butuh air. Air itu pokoknya sesuatu banget yang sangat berharga kalau kita pergi ke Timur Tengah, ke Israel khususnya. Nah, rupanya sumber air itu saudara salah satunya tuh dari mana? Dari Gunung Hermon, dari salju yang mencair. Terus saya turun saudara, turun ke anak-anak sungai-sungai Yordan, lalu masuk ke Danau Tiberias sana. Dan juga nanti ada mata-mata air dan segala macam. Dari situ saudaraku yang Kristus. Penulis Mazmur 133 adalah Daud saudara. Nah, hari ini ya saudara kita akan belajar dari 3 ayat ini. Kita bisa melihat tentang protokol. Protokol berkerajaan Allah. Bagaimana Allah itu memerintahkan berkat kehidupan untuk umatnya saudaraku. Kita udah tahu bahwa kasih Allah itu tanpa syarat. Tetapi berkat Tuhan, berkat Allah itu ada syaratnya. Itu dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal. Karena ada kasih, dia berikan Yesus kepada dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu tidak ada syarat dia berikan. Tetapi untuk bisa menerima keselamatan, untuk supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, harus ada syarat. Berkat keselamatan, berkat hidup kekal, syaratnya adalah apa? Percaya kepada Yesus. Nah,
Mazmur 133 ini bicara tentang bagaimana Allah ingin melepaskan berkatnya, kehidupannya kepada umat Allah. Saudara mau gak diberkati oleh Tuhan? Berkat yang ada kehidupannya. Nah, saya ulang-ulang saudara bicara, berkat bukan semata-mata duit atau kaya. Berkat itu ada 4 unsur. Rohani, jasmani, sosial atau hubungan. Yang keempat apa? Keuangan baru. Kalau saudara jadi orang yang diberkati, saudara pasti menjadi orang yang dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dan dilipat gandakan. Apabila jabatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara itu diberkati Tuhan, artinya apa? Jabatan itu, bisnis itu, pekerjaan itu dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dan dilipat gandakan supaya bertambah besar. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Kalau saudara punya pelayanan, pelayanannya diberkati. Pelayanan itu saudara, itu kan dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dan dilipat gandakan supaya menjadi bertambah luas. Nah, sekarang apa sih protokol berkatnya? Protokolnya, aturannya gimana berkat itu? Perhatikan ayat yang pertama. Di sini dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang ketiga itu adalah satu kuncinya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Saudara, berkat dan kehidupan diperintahkan Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita mau menerima segala berkat dan kehidupan dari Tuhan, di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat dan kehidupan. Jadi artinya begini saudaraku. Jadi kita perlu nih menjalani hidup lepas dari semua apa? Kebencian, dendam, kemarahan, kepahitan. Ini perlu jalanin hidup yang seperti ini. Walaupun ini tidak mudah, saudaraku, tapi harus. Oleh karena itu, mungkin enggak? Kita bisa enggak? Belum tentu bisa. Tapi kita jadi bisa kalau kita melibatkan siapa? Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk minta apa? Supaya dia penuhi kita dengan apa? Urapan kasih. Supaya kita bisa hidup rukun dan damai dengan semua orang. Katakan amin. Nah di dalam Efesus 4 ayat 30, 31, 32. Di sini dijelaskan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah apa? Memeteraikan kamu. Tahu saudara arti kata meterai? Meterai ini tanda milik, tanda kepemilikan bahwa saudara itu adalah milik Allah. Saya adalah milik Allah. Tandanya di mana? Meterainya apa? Roh Kudus. Tanda ada Roh Kudus di kita adalah apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang adalah tanda kepemilikan bahwa kamu itu milik Allah. Menjelang hari penyelamatan. Kapan hari penyelamatan? Hari penyelamatan, hari di mana Tuhan selamatkan kita dari hari pencobaan besar, dari masa antikristus, dari hari penghukuman. Jadi ketika Tuhan datang kedua kali, dia selamatkan kita. Dia angkat kita. Saudaraku, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan, untuk naik. Itulah yang disebut hari penyelamatan. Kalau kita mau luasin lagi hari penyelamatan itu apa? Hari di mana Allah sedang menghukum dunia ini. Seperti dia menghukum Mesir, itu adalah hari penyelamatan. Caranya gimana? Orang Israel ada di tanah Gosen. Jadi kata kuncinya kalau saudara dan saya mau diluputkan, dibentengi. Saudaraku, kata kunci kita butuh Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Kapan sih kita mendukakan Roh Kudus? Apa tanda kita mendukakan Roh Kudus? Di sini tuh udah gak ada lagi sukacita. Di hati gak ada sukacita. Di hati gak ada damai sejahtera. Kapan hati kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Ayat 31 dijelaskan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Ini dibuang, ini akan mendukakan Roh Kudus. Tetapi hendaknya kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Jadi kata kuncinya di sini adalah apa? Jangan mendukakan apa? Roh Kudus Allah yang telah memperteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Makanya selalu saya omong. Selalu saya omong sama diri saya juga omong di mimbar. Ya, setiap orang bisa fitnah kita. Setiap orang bisa menjahati kita, menipu kita, menyakiti kita. Tapi kita nggak bisa cegah itu loh kadang-kadang. Tapi yang paling penting buat kita bukan bagaimana orang jangan buat jahat apa, tapi bagian kita adalah gimana kita ini jaga nih hati. Supaya kita ini tetap ada damai sejahtera, tetap rukun. Katakan amin. Katakan amin saudara. Ini penting. Di mana ada kerukunan, disitulah Roh Kudus akan bekerja. Memberkati, memberikan kehidupan. Kalau kita hidup rukun, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Kalau mau hidup rukun sama damai, kita harus hidup dalam apa? Kasih dan pengampunan. Hidup dalam pengampunan, kita harus bisa ngampuni orang-orang yang buat jahat sama kita. Kita harus bisa mengampuni diri kita juga. Yang kadang-kadang kita selalu nyesel, nyalain diri kita sendiri terus. Ya, sehingga kita selalu merasa bersalah, merasa terhukum, jadi rasa malu karena kebodohan, karena kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu. Kita harus ampuni. Keputusan-keputusan salah, itu perlu hidup dalam pengampunan. Supaya gak ada apa saudara? Supaya gak ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Sembuh dari luka batin ini. Setiap kita tidak mungkin tidak dilukai. Setiap orang pernah dilukai. Dari sejak kecil sampai hari ini. Kita pernah. Yang bisa menyembuhkan luka itu siapa? Roh Kudus. Makanya pentingnya peranan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus berperan? Pada waktu kita doa, muji, nyembah. Sementara kita ada dalam hadirat Allah. Biarlah izinkan Roh Kudus ingatkan. Mungkin peristiwa di masa lalu. Ketika kita masih kecil. Kita ngalami satu trauma. Luka yang begitu dalam. Karena peristiwa. Saudaraku yang Kristus. Ya kan? Dan itu bisa mengganggu kesehatan kita. Kesehatan mental kita. Maupun kesehatan fisik kita. Itu bisa ganggu. Ketika luka ini disembuhkan. Lalu kita merasa plong damai. Saya percaya. Berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Nah, saya akan memberikan contoh satu orang. Seorang yang bernama Yakub. Saudara tahu, Yakub itu adalah anak daripada Ishak dan Ribka. Yakub ini adalah seorang yang memang dari sejak lahir dia ingin mendapatkan berkat, kesulungan. Maksudnya berkat kesulungan apa? Hak keutamaan. Dia ingin jadi yang utama di hati Tuhan, di mata Tuhan. Dia ingin dapetin itu saudaraku. Ribka melahirkan anak kembar. Esau dan Yakub. Pada waktu Esau mau keluar duluan, itu kakinya jadi pegang sama Yakub. Tujuannya apa? Yakub mau keluar duluan, rebutan keluar. Karena di situ ada berkat kesulungannya. Jadi akhirnya tetap yang keluar tuh Esau. Jadi yang disebut anak sulung itu adalah Esau. Tetapi seumur hidupnya, dia sangat merindukan akan Tuhan. Dia rindu berkat Tuhan. Maksudnya apa? Dia rindu menjadi orang yang utama di mata Tuhan. Walaupun dengan cara manusia dia. Saudaraku yang Kristus, kita tahu bahwa pada perjalanannya, kalau di Alkitab bilang, Ishak tuh lebih mengasihi Esau. Karena Esau itu seorang pemburu. Ya kan, dia bisa bawa daging, masakannya, kasih ke Ishak. Ishak tuh suka. Sedangkan Yakub tuh sukanya di rumah saja, di kemah saja. Saudaraku, seorang yang diam, suka merenung gitu kali. Makanya dia seorang pemimpi. Perhatikan, sekalipun ayahnya lebih sayang sama kakaknya, sama abangnya ini, Yakub tidak berkepahitan. Yakub tidak iri, Yakub tidak cemburu, Yakub tidak marah. Kenapa? Karena Yakub tuh sudah diajar bagaimana menerima berkat dan kehidupan. Karena dia tahu berkat itu berasal dari siapa? Dari Allah. Tetapi dialirkan lewat siapa? Kepala. Otoritas. Otoritas dalam hal ini siapa?
orang tua, ayah. Bisa juga dia seorang nabi, imam, hamba Tuhan, pendeta kalau zaman sekarang. Kalau istri, siapa otoritasnya? Suami, blessing dari suami. Anak-anak dari orang tuanya. Keluarga dari pemimpin rohaninya. Jadi kalau Yakub benci sama ayahnya, maka blessing itu gak akan turun. Nah Ribka, ibunya ngajar. Ini peran Ribka, ini penting. Ngajarin Yakub, kalau kamu mau jadi orang yang diberkati Tuhan, hidup dalam berkat dan kehidupan, sekalipun ayahmu lebih sayang sama Esau kakakmu, kau jangan pahit sama bapakmu. Kalau kau pahit sama bapakmu, kau tidak akan dapat blessing dari bapakmu. Dia bisa ucapkan kata-kata, tapi kata-kata itu tidak akan masuk. Karena apa? Saudara, kepahitan itu seperti racun kutuk yang mematikan. Setiap benih yang jatuh ke tanah yang beracun, benih itu pasti akan mati. Perkataan adalah benih, saudaraku, yang akan buat hati. Kalau hatinya pahit, saudara, walaupun perkataan berkat yang turunkan, itu seperti ada penolakan. Yakub tuh ngerti hal ini, saudaraku. Dia tidak pernah cemburu, dia tidak pernah marah, dia tidak mau menyimpan kepahitan kepada Ishak ayahnya. Dan ajaibnya saudara di sini, Ishak pun tidak pernah membatalkan perkataan berkat yang diucapkan saudara kepada Yakub. Sekalipun Ishak tuh mengetahui bahwa ia telah memberkati Yakub, bukan Esau. Kan dia suruhnya Esau. Kok Esau, saya mau berkati kamu sebagai anak sulung. Berkat itu ya dilepas, kan berasal dari Tuhan. Ini roh ya saudara, spirit. Tapi kan lewat manusia. Manusia yang melepaskannya itu harus ada ikatan emosional kepada si penerima berkat. Jadi makanya kenapa kok si Yakub harus menyamar menjadi Esau. Supaya kata-katanya itu keluar benar-benar segenap hati Ishak yang memang mengasihi Esau. Karena dia punya ikatan emosionalnya kepada Esau. Dia harus niru menjadi Esau. Nah memang Ishak tuh matanya kan udah gak bisa lihat, saudaraku, udah buta, ya kan? Jadi cuma bisa dengar. Makanya dia sini. Dia raba dulu, tangannya sih berbulu ya, seperti tangan Esau. Tapi sini aku cium. Baunya seperti bau Yakub ini. Dia ambil keputusan berdasarkan rabaan, penciuman, dan perasaan. Itu namanya daging. Ya salah, dia salah ambil keputusan. Tetapi pada waktu dia lepaskan berkat, Ishak itu gak cabut karena dia tahu rupanya memang Tuhan yang sudah tetapkan dan pilih berkat itu harus jatuh ke siapa? Ke Yakub. Jadi waktu Esau datang, cabutlah kata-kata itu, kau berilah ke aku. Gak bisa. Apapun yang terjadi dalam hidup Yakub, apapun keadaan hidup dia, bagaimanapun Yakub, berkat itu tetap datang ke dia. Sekali Tuhan memberkati, berkat itu terus sampai selama-lamanya. Soal kelakuan, karakter itu urusan Tuhan yang proses. Makanya saya mulai nangkep nih, kalau orang yang diberkati Tuhan dapat pengurapan dari Tuhan, dapat berkat dari Tuhan, kenapa kita nggak boleh colek? Jangan kita senggol, saudara. Jangan sampai kita ganggu dia, apa segala macam. Kadang-kadang ya kelakuan kayak gitu itu urusan Tuhan. Akhirnya Tuhan kan proses Yakub luar biasa. Dia harus tinggalkan ayah ibunya itu udah menderita. Ketemu sama tulangnya yang namanya Laban. Pamannya, omnya saudara. Masih daripada saudara, daripada mamanya. Sama si Laban, dia ditipu habis saudaraku. Kerja, gak dapat upah. Habis dia. Setelah itu dia mau pergi saudaraku, tinggalkan Laban. Apa yang terjadi saudara? Dia mulai diproses lagi. Anaknya diperkosa Dina. Lalu saudara lahir yang Benyamin, istri kesayangan dia meninggal dunia lagi. Itu sepanjang hidup Yakub. Makanya waktu dia ketemu Firaun, dia hanya bilang bahwa tahun-tahun pengembaraan gue, tahun-tahun yang penuh dengan kesengsaraan. Apa saudara? Di sini yang diremukan yang di dalam dari Yakub. Supaya dia bisa menjadi apa? Israel. Tapi dahsyatnya adalah apa saudara? Ketika Yakub berjumpa dengan Firaun, Yakub melepaskan berkat kepada Firaun sampai 2 kali. Alkitab katakan Ibrani 7 ayat 7, yang menerima berkat di bawah daripada yang memberi berkat tidak dapat dipungkiri lagi.
yang memberi berkat lebih tinggi daripada yang menerima berkat. Artinya apa saudara? Sekalipun Firaun dia raja besar, tapi Yakub yang menyelamatkan diri dari kelaparan, dia bisa lepaskan blessing. Kita tahu bahwa 12 anaknya, 12 jadi suku Israel. Dari keturunan Yakub inilah saudara, lahir apa? Raja-raja, imam-imam, nabi-nabi, bahkan raja di atas segala raja. Namanya siapa? Yesus. Nama Yakub diubah jadi Israel. Cuma ada satu manusia yang namanya sekarang jadi bangsa, menjadi satu negara, yaitu bangsa Israel atau negara Israel. Hasilnya apa? Karena orang ini memang haus lapar akan Tuhan. Soal kelakuan Tuhan yang permukaan, soal yang proses. Katakan amin. Satu yang lebih dari dia, dia adalah orang yang hidup tidak kepahitan. Ibu, bapak, khususnya untuk suami dan istri ya, memang pergumulan berat untuk hidup rukun dan damai. Makanya pentingnya Roh Kudus, supaya ada blessing. 1 Petrus katakan, hai suami-suami, berlakulah bijaksana kepada istrimu. Karena istri ini adalah, saudara apa saudara? Teman pewaris dari tahta kasih karunia. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi istri itu teman pewaris dari dari kasih karunia. Jadi artinya ada kasih karunia Allah yang hanya bisa kita terima suami, laki-laki, apabila kita hidup rukun dengan istri kita. Kita bisa sehati dengan istri kita. Waktu Adam bujangan, Allah cuman kasih dia Taman Eden, berkuasa atas Taman Eden. Setelah Adam dikasih istri namanya Hawa, teman pewaris dari kasih karunia, Adam diperluas wilayah kekuasaannya. Yaitu apa? Seluruh bumi. Berkuasalah atas seluruh bumi. Taklukkanlah. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi ini penting. Kerukunan dan damai dimulai dari apa? Dari diri kita. Kita dengan Tuhan, kita dengan kita dengan pasangan kita. Lalu kita dengan orang tua kita dengan anak kita dengan pemimpin kita. Pemimpin gereja rohani dan pemimpin negara kita. Pemimpin atasan kita. Supaya blessing Tuhan turun. Itulah protokol yang pertama. Yang mengerti katakan amin. Protokol yang kedua adalah apa? Di mana ada rasa hormat, honor, di sanalah, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Mazmur 133 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti minyak yang baik. Minyak yang baik itu lambang daripada Roh Kudus, yaitu berkat dan kehidupan. Roh Kudus selalu bawa berkat Allah dan kehidupan Allah. Itu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang bangkitkan Yesus dari kematian, itu roh kebangkitan. Saudaraku, itu dia bawa berkat dan kehidupan. Roh Kudus yang dicurahkan dari kepala turun kemana? Ke janggut Harun. Bicara tentang apa? Otoritas atau imam. Lalu turun kemana? Ke jubahnya. Ya kan? Yaitu umat Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita punya iman dan rasa hormat kepada kepala, otoritas atau imam, itu adalah kunci untuk menerima segala berkat dan kehidupan Allah. Saya mau kasih contoh di sini saudara, ada tentang orang Israel, orang Nazaret. Orang Nazaret itu satu kampung dengan Yesus. Yesus orang asli Nazaret. Kita tahu waktu Yesus balik saudara ke kampungnya, selesai dia dibaptis Sungai Yordan, lalu saudaraku dia dari padang gurun selesai, lalu dia balik ke Nazaret, ke kampungnya saudaraku. Di Nazaret Yesus tidak banyak buat mujizat. Tidak ada berkat kehidupan di sana. Kenapa? Oleh karena orang Nazaret itu merasa apa? Kenal dekat, tahu banyak tentang Yesus. Sikap ini membuat mereka tidak bisa menghargai Tuhan Yesus. Sehingga mereka kehilangan kesempatan menerima mukjizat kesembuhan dan berkat yang seutuhnya. Matius 13 ayat 57 sampai 58 itu dijelaskan saudaraku. Jadi orang Nazaret ini kecewa dan menolak Yesus. Yesus selalu berkata kepada mereka. Apa saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka,
tidak banyak mujizat diadakannya di sana. Saudaraku yang kasih Kristus, saya mau kasih tahu begini. Kalau kita bisa kenal ya hamba Tuhan, kita bisa kenal seseorang yang kita tahu bahwa inilah orang yang ditetapkan Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk melepaskan berkat kehidupan kepada kita. Lewat dia kita tahu. Saudara, sekalipun kita bisa sudah kenal dekat, tahu banyak tentang dia, keluarganya. Kalau kita bisa pelihara rasa hormat, kita bisa menghargai dia, saya yakin itu berkatnya dahsyat banget atas hidup saudara. Saya kasih contoh saudara, ya kita bisa belajar dari Nabi Samuel. Waktu dia masih kecil, dia tinggal di rumah Imam Eli. Dia lihat saudara, Imam Eli itu gimana. Makan sehari berapa kali dia tahu. Mandi apa enggak dia juga tahu. Saudaraku, dia lihat tahu anak-anaknya Imam Eli. Istri Imam Eli dia tahu asli. Karena dia tinggal bersama Imam Eli. Jadi kesimpulannya apa? Nabi Samuel waktu dia kecil, dia kenal dekat, tahu banyak tentang kehidupan Imam Eli dan keluarganya. Namun Samuel kecil, dia tidak kehilangan rasa hormatnya kepada Imam Eli dan keluarganya. Oleh sebab itu Allah sangat memberkati Samuel. Alkitab katakan, perkataan Samuel tidak pernah gugur. Artinya apa? Apa yang diucapkan itu jadi. Apa yang diucapkan itu benar-benar benih. Benih yang subur saudaraku. Makanya saudara orang Israel bilang, jangan kamu berhenti berdoa buat kami. Karena doamu, kata-katamu yang naik ke Tuhan, itu Tuhan dengarkan. Kalau kamu bicara kepada orang Israel dengarkan itu. Kenapa? Karena saudara, dia punya rasa hormat kepada Tuhan. Dia punya rasa hormat kepada hamba Tuhan. Dan Tuhan berikan dia kehormatan. Dengan cara apa? Perkataannya tidak ada yang gugur. Dialah seorang nabi, saudara. Seorang imam. Dan juga seorang apa saudaraku? Seorang raja. 3 jabatan dirangkap Samuel saudara. Sebelumnya. Tapi karena orang Israel tidak bisa lihat Samuel ini. Ini dia 3 jabatan dia pegang. Dia sebagai nabi yang menyampaikan pesan firman Tuhan. Dia sebagai imam yang berdoa untuk orang Israel. Dia juga sebagai raja yang mengatur dan menghakimi daripada orang Israel itu. Saudaraku, mereka minta seorang raja seperti bangsa lain. Sebenarnya hati Samuel tuh kayaknya tertolak gitu loh. Sedih dia. Lalu Tuhan bilang, mereka bukan tolak kamu Samuel, tapi mereka tolak aku. Sudah beri apa yang dia mau. Akhirnya dipilih perawakan yang paling tinggi di antara Israel. Ada anak muda saudaraku, namanya siapa? Saul. Urapi sudah. Akhirnya ini raja itu neken meres daripada bangsa itu. Tuhan udah kasih ingat, kasih tahu sama Israel. Dialah yang urapi raja pertama Israel, Saul. Dia juga yang urapi siapa? Daud. Untuk menggantikan Saul. Kenapa saudara? Ini dahsyat sekali orang ini. Dia punya iman dan rasa hormat. Di dalam kitab Lukas 4, Tuhan Yesus dia berkata, di Israel tuh ada banyak janda yang miskin dan kelaparan. Tapi kenapa? Kok Allah utus Elia kepada janda di Sarfat? Itu bukan orang Israel. Israel bilang orang kafir. Bukan umat Allah, orang janda. Kenapa? Di Israel banyak orang kusta. Tapi kenapa Tuhan suruh Nabi Elisa menyembuhkan Panglima Naaman? Kenapa? Tuhan tanya aja. Kenapa? Kamu tahu dah kenapa? Karena Israel tidak punya rasa hormat. Tidak menghargai Elia. Tidak menghargai Elisa. Gak menghargai nabi-nabi. Ya karena hasutan daripada waktu itu Isabel. Saudaraku, hati-hati saudara sebagai umat Tuhan. Jangan kena hasut sehingga kita tidak bisa menghormati dan menghargai seseorang yang menjadi saluran berkat Allah bagi hidup kita. Berkat itu bisa lewat firman Allah, lewat doa-doa. Sebab kata-kata berkat itu penting. Restu, ridho, blessing itu sama artinya. Kita berdoa itu saudaraku. Jangan sentuh, jangan lukai hati mereka. Jangan lukai hati orang tuamu. Jangan lukai hati pemimpinmu. Jangan lukai imammu. Jangan lukai hati otoritas di atas saudara. Saya suka nasihatin begini. Kalau kita punya orang tua,
nggak beres. Sepertinya melukai kita itu urusan dia sama Tuhan. Tapi jangan kita kurang ajar sama orang tua kita. Supaya kita bisa tetap hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Mungkin saudara disakiti oleh pemimpin saudara. Mungkin saudara dilukai oleh suami atas. Tapi belajar saudara, protokol ini harus tahu. Punya iman dan rasa hormat itu penting. Katakan amin supaya saudara diberkati. Kalau saudara benci sama suami, jangan hasut anak untuk benci bapaknya. Kalau dia benci bapaknya, habis anak ini. Tidak ada blessing dalam hidup dia. Jangan saudara benar-benar gosip habis jelekin pendeta saudara di rumah. Kalau saudara terus ngomong yang jelek tentang pendeta saudara, dengar baik, di depan anak saudara, saudara jangan heran kalau anak saudara tidak mau pergi ke gereja. Jangan heran doa-doa pendeta tidak manjur lagi untuk anak saudara. Saya pendeta bukan minta untuk dihormati, tidak dosa. Ini kan saya sedang bicara kepada setiap anak-anak Tuhan. Katakan amin saudaraku. Makanya kenapa kita harus hidup damai dengan semua orang, firman Tuhan katakan. Kadang ada orang-orang tertentu yang memang disiapkan Tuhan. Bahkan Tuhan bisa pakai musuh untuk memelihara kita. Dia boleh memusuhi kita dulu, tapi kita jangan benci sama dia. Jangan pahit dengan dia. Berusaha kita ada respect dan hargai dia. Supaya apa? Ketika Tuhan mau pakai dia untuk memberkati kita, maka kita bisa menikmati berkat itu. Contoh siapa? Bukankah Musa dipelihara oleh musuh? Siapa namanya? Putri Firaun. Keluarga ini tidak menaruh yang namanya benci dendam. Makanya Tuhan bisa utus orang yang tidak diduga. Kata-kata daripada Jack Ma, dia bilang gini. Dia punya keyakinan, filosofi daripada Konghucu dia. Dia bicara ngomong tentang honor. Ini negara, ini bangsa yang selama ribuan tahun punya budaya, punya etika, dan bangsa ini masih terpelihara sampai hari ini. Kalau bisa punya GDP terbesar, tertinggi di dunia, itu karena bangsa ini punya rasa hormat, punya budaya namanya honor. Dia bilang yang diajar dari leluhur tentang bagaimana menghormati orang tua, menghormati pemimpin. Apa bentuk rasa hormat seorang? Dia jelaskan, rasa hormat itu ditunjukkan dari apa? Ketulusan hati, kejujuran, dan tanggung jawab. Di mana ada rasa hormat, kesanalah Allah akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Sekarang kita jangan mau ikut di medsos, kita jangan mau ikut dunia. Kayaknya bangsa kita sudah mulai kurang rasa hormat satu dengan yang lain, sudah tidak ada saling menghargai. Kita mau, saudara mau hidup dalam berkat, protokol berkat adalah mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling tulus, saling mempercayai. Yang ketiga, yang terakhir, di mana ada rendah hati dan murah hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa? Turunnya kok ke atas, bukan turun ke bawah saudaraku. Gunung-gunung Sion saudara, itu ada di daerah Yerusalem. Sedangkan gunung Hermon itu ada di daerah dataran tinggi, jauh lebih tinggi. Jadi turunnya sudah ke atas gunung sana. Jadi ini bicara tentang apa? Berkat gunung Hermon mengalirnya kemana? Ke gunung Sion, gunung yang lebih rendah. Ini bicara apa? Bukankah air mengalir ke tempat yang lebih apa? Rendah. Semakin kita rendah hati, semakin besar aliran berkat dan kehidupan mengalir ke sana. Protokol ketiga adalah di mana ada kerendahan hati dan murah hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Banyak orang salah mendefinisikan dan memberikan arti tentang rendah hati. Saya hari ini ingin menyampaikan tentang kerendahan hati yang menurut definisi dan pengertian Tuhan sendiri. Karena Tuhan bilang begini, barang siapa yang merendahkan diri, dia akan apa? Ditinggikan. Barang siapa yang mau menjadi besar, maka dia harus jadi apa? Pelayan. Jadi yang kecil, merendahkan diri. Nah, siapa orang yang pernah dipuji oleh Tuhan? Dialah orang yang paling besar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan.
Siapa namanya saudara? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah contoh teladan kerendahan hati sejati itu di mata Tuhan. Kita bisa tahu orang ini rendah hati atau tinggi hati. Orang ini murah hati atau orang ini kikir. Orang ini besar hati atau orangnya kecil hati. Kita bisa tahu dari mana? Dari omongan dia. Karena perkataan kita menunjukkan identitas kita. Siapa kita? Seberapa besar kedewasaan rohani kita? Ada 3 perkataan daripada Yohanes Pembaptis yang menjadi ciri daripada kerendahan hati dia. Yang kita boleh belajar itu saudaraku. Yohanes 3 ayat 27. Kita baca sama-sama ayatnya dulu. 1, 2, 3. Jawab Yohanes, tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya apa saudara? Dia jawab ini pada waktu apa? Dia kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan murid-muridnya. Jadi murid-murid Yohanes nih para, kalau kita pendeta, kalau gereja ini namanya mungkin para pemimpin atau diakennya. Ngomong, dia bilang, guru, orang yang kamu baptis di sungai Yordan itu, Yesus maksudnya, dia tuh membaptis loh. Dan banyak yang dibaptis dan semua orang mengikut dia. Jadi artinya saudaraku, murid-murid daripada Yohanes itu mengikuti Yesus. Waktu kehilangan. Jadi saudara lihat sini. Ciri orang yang rendah hati itu cirinya seperti Yohanes. Yaitu apa? Yohanes bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan itulah apa? Sumber kehidupannya. Tuhan itulah yang menentukan jatah berkat dan jatah daripada kehidupan dia. Yang ngerti katakan amin. Coba kalau waktu saudara kehilangan gitu. Kayak seperti kehilangan sesuatu. Itu ujian kerendahan itu dari kehilangan. Entah kehilangan pekerjaan, kehilangan orang kita kasihi. Setiap kita bisa pernah kehilangan. Respon kita pada waktu kehilangan itu akan menentukan kita ini rendah hati atau tinggi hati. Orang yang rendah hati bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu. Kalau Tuhan tidak pernah beri dan itu bukan jadi milikku, kalau itu bukan milikku yang datang dari Tuhan, itu pasti hilang. Tapi kalau memang itu milikku yang adalah berkat dari Tuhan, maka Tuhan akan lindungi itu, pelihara itu, dan lipat gandakan itu. Kalau toh ini harus hilang, itu adalah ujian daripada kerendahan hati. Supaya aku bisa mengakui engkau yang menentukan dan engkau adalah sumber buat saya. Ujian-ujian kerendahan hati ketika orang Israel kehilangan Musa. Yosua 1 ayat 1, Musa hambaku sudah mati. Ada kadang saat-saat dalam hidup kita yang saya bilang, keadaan-keadaan itu berbalik melawan kita, yang memaksa kita untuk bergantung kepada Tuhan. Pada waktu saudara ambil keputusan bergantung kepada Tuhan, pada saat itulah kita dikenal Tuhan, dilihat Tuhan sebagai apa? Orang yang rendah hati. Makanya orang yang rendah hati, saudaraku, salah satu ciri yang menonjol dari orang yang rendah hati adalah apa? Dia suka berdoa. Orang yang suka berdoa adalah satu sikap, satu tanda dari sikap percayanya, harapnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat dan kehidupan dia. Kalau orang sombong suka memaksakan kehendaknya sendiri, mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, saudara, kita lihat perkataan Yohanes begini. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini bicara tentang apa? Orang yang rendah hati seperti Yohanes bilang, dia bisa melupakan kepentingan dirinya sendiri demi nama Tuhan apa? Ditinggikan dan dimuliakan. Katakan amin. Makanya orang-orang yang rendah hati, orang ini suka mudah bersyukur, mudah memuji dan meninggikan Tuhan. Semakin sering kita meninggikan Tuhan, Roh Kudus mengubah kita menjadi semakin rendah hati. Katakan amin. Semakin jarang atau kita sama sekali gak pernah ninggikan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang paling sering meninggi-ninggikan diri kita sendiri. Saya tulis dengan kata apa? Praise atau pride. Ingat, di mana ada kerendahan hati, kesanalah Allah memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selamanya. Orang rendah hati jarang ngomong, sombong banget dia ya. Orang sombong yang sering bilang orang lain sombong.
Orang rendah hati dia tidak terganggu dengan kesombongan orang, dengan kehebatan orang. Dia bisa bersuka cita seperti Yohanes bilang, aku bersuka cita ketika Yesus ya kan bisa mempunyai pengikut yang begitu banyak. Oh, banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus, sudah mulai meninggalkan aku. Wah, itu orang yang rendah hati. Katakan amin saudaraku. Orang rendah hati tidak terganggu melihat orang sukses. Dia tidak marah dan jadi iri karena orang lain sukses. Dia tidak bersuka cita lihat orang di bawah dia. Orang rendah hati seperti Yohanes. Yang ketiga, dia ngerti identitas dan panggilan hidup dia. Di ayat 28 Yohanes 3 katakan apa? Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku sudah ngomong kok, aku bukan apa? Mesias. Tetapi aku diutus untuk apa? Mendahulinya. Cuma siapin jalan. Ya, saya mengucap syukur saudaraku ya. Saya punya orang-orang yang mau menyiapkan jalan buat saya. Dan mereka begitu bersuka cita. Dengan apa saudara? Pertumbuhan, kemajuan daripada kita semuanya. Katakan amin. Saya bisa ada hari ini karena ada orang-orang yang sudah mempersiapkan jalan buat saya. Yang sudah menyiapkan saya. Yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Dialah Yohanes Pembaptis buat kita. Katakan amin saudaraku. Sehingga kita bisa sampai hari ini. Tapi kita pun harus jadi Yohanes Pembaptis untuk orang-orang yang ada di belakang kita. Kita harus bisa mengkader, mempercayakan mereka. Orang rendah hati, dia tidak melupakan segala kebaikan para Yohanes Pembaptisnya. Orang yang rendah hati selalu menyiapkan daripada juru selamat Yesus Mesias yang ada di belakang dia. Dia kenal panggilannya, aku bukan Mesias, aku cuma siapkan jalan. Saya terinspirasi dengan satu orang yang berkata bahwa kalau bisa satu hari itu buat baiklah kepada 3 orang. Bisa ngasih duit, bisa ngasih doa, bisa ngasih kesempatan. Pokoknya buat baik aja. Entah doain dan lain sebagainya. Wah, itu bagus banget. Karena hidup kita ini harus penuh dengan katanya, penuh dengan ridho, penuh dengan restu, penuh dengan blessing. Kalau banyak orang ingat nama kita, langsung keluar ucapan kata-kata yang baik. Itu adalah kata-kata doa. Itu yang membuat berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita harus perbanyak orang-orang yang sepakat untuk membuat kita menjadi orang yang berhasil. Lalu kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Yohanes Pembaptis ini adalah tipe yang definisi daripada rendah hati yang sejati di mata Tuhan. Orang yang rendah hati, dia bisa lupakan kepentingannya asalkan nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes yang rendah hati, dia berkata, aku ini bukan Mesias, aku cuma mempersiapkan jalan. Biarlah saudara dan saya, kita bisa siapkan jalan buat orang ke surga, ke surga. You can connect with us through Facebook, Instagram, websites, and our YouTube channel. If you have any more questions or need further assistance, comment down below. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. Here are some of our daily activities. For every Monday night, we have a prayer tower at 7 p.m.
We are inviting you to our daily cool gatherings for every Wednesday night, Thursday night, and Friday night. We also have youth encounter meetings for every Saturday at 6 p.m. For our kids' church, we have meetings every Sunday after Sunday service at 12 p.m. And by the way, all of these activities and meetings will be held through Zoom calls. If you want to be connected to our community with our WhatsApp group, you can message us and we will walk you through it. We'll be streaming live every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver. Ibadah kita sudah selesai. Biarlah firman yang ditaburkan itu terjadi dalam hidup Anda hari ini dan selama-lamanya. Dan siapkan diri kita untuk menerima berkat dan kehidupan dari Tuhan Yesus. Haleluya, mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give His peace. Shalom. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. God bless you and have a great Sunday. It is such an honor to be standing here today with so many different people, different walks of life, different backgrounds, different ages. We come from different countries. But there's one thing I've seen worship do over the many years I've been leading worship, whether it is in Asia, where this song has come from in Africa. I've got a big piece of my heart lives in Africa. You see worship come like an arrow. It divides, it goes past all those denominational barriers, all those age barriers, musical preference barriers. And when it starts to exalt the name of Jesus, and worship gives us handles. It gives us a way to grab hold of the Word of God so that we can find ourselves soaring above any circumstance. So when that scripture comes alive in us and we declare who our God is, there is nothing like the worship of God to help us establish again who Christ is in us. That's this song. He is a way maker. He is my miracle worker. This song is personal. Come on, it's personal for you today. He's a light in the darkness. That is who He is. Your situation may be up and your situation may be down. But the personhood of Christ remains the same. The finished work of Christ remains the same. So let's sing this song knowing who our God is. Amen? Amen. Let's sing it out with everything we have today in Jesus' name. In Jesus' most magnificent and powerful name. Forever, way make, miracle work, promise
trust him. Say it. You don't have to all the time. Just know he's working on your behalf. He's moving on your behalf. You might be sick in your body, but when you pray, he's working in your body right now. He's working on your situation right now. Say even when. Say even when. Till lives are restored. Because that's who our God is. That's who our God is. That's who he is. Say waymaker. Let the nations of the earth hear and declare and know he is. Come on, if you know him to be it, would you open up your mouth right here? If you know him to be that, would you open up your mouth right here? There are people on the earth who know who their God is, and they're not ashamed to declare. They're not ashamed to proclaim. They're not ashamed to cry out. Yes, Lord. That's my God. That's my God. That's my God. Yes, it is. That's There come moments in every generation, whether you're watching or whether you're in this room right now, where the Lord reintroduces himself to a generation and amplifies his message. Whether he says to Moses, tell the people that I am, or whether he says, tell them that I am your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, there come moments where he says it's important for you to know who I am. And whenever there's a generation that may forget who he is, he allows a message to stir around the world where it's in everybody's mouth at the same time to say, hello, I want to reintroduce who I am. I still do miracles. I still make ways. I keep my promises. This is who our God is. And we're in a moment where he's reintroducing his attributes to a generation. If you believe it, can you sing it until it rings out in the hearts of everyone who hears? That's why we say, Waymaker. You are. That's who he is. He's still healing. He's still making ways. He is. I've seen him do it. Yes, Lord. Come on, just one more time for the nations of the earth. Come on, say Waymaker. Bodies healed. Promises kept. He'll make the way. Said I know you to be a waymaker. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Till you've always been. Whenever the doctor has said impossible, hey,
impossible.